Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dari kita merasa lebih baik dari orang lain, dan bahkan sering juga merendahkan orang lain. Pada hakikatnya, setiap manusia diciptakan pasti mempunyai kekurangan, dan pada hakikatnya juga setiap manusia pasti mempunyai kelebihan. Jadi, tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk menyombongkan diri. Karena kelebihan yang Allah anugerahkan kepadanya adalah karena rahmat Allah. Kelebihan yang Allah anugerahkan kepadanya adalah bentuk ujian dan kasih sayang Allah. Allah dan Rasul-Nya melarang keras untuk kita bersikap sombong, melarang untuk kita merendahkan orang lain atau bahkan mempermalukan orang lain di depan umum. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Luqman yang berbunyi, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang sombong lagi berbangga diri. Di ayat yang lain Allah juga menjelaskan tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Nabi Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Robku dan Robmu dari setiap orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman kepada hari perhitungan. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan, barang siapa yang masih ada di dalam hatinya sebesar biji sawi dari sifat sombong, maka Allah akan mencampakkan dengan wajahnya ke dalam neraka. Ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dijelaskan di dalam Al-Quran yang berbunyi, dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam. Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat-tempat bagi orang yang menyombongkan diri? Bahkan ancaman di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, kelak pada hari kiamat orang-orang yang sombong akan digiring seperti semut bermuka manusia yang dikelilingi kehinaan pada setiap tempat. Kemudian mereka digiring menuju penjara di dalam neraka yang bernama Bulas. Al-Ghazali juga pernah mengatakan, kesombongan adalah penyakit akut yang sangat ganas, yang bisa membinasakan orang-orang yang terkemuka dari kalangan para makhluk, dan sedikit sekali yang bisa selamat darinya, baik kalangan ahli ibadah, zuhud maupun para ulama, terlebih orang-orang awamnya. Karena hakikatnya kedudukan seorang muslim itu Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Hujurat. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Dan perlu digarisbawahi, masalah takwa sesungguhnya adalah antara seorang hamba dengan Allah. Jadi jangan juga menganggap orang lain bertakwa dan menganggap orang lain tidak bertakwa. Karena penilaian sesungguhnya takwa itu antara pribadi seorang muslim dengan Robnya. Sebab ada yang terlihat biasa-biasa saja dalam keseharian, ternyata dialah orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Dan ada juga seorang yang terlihat soleh dan bertakwa, pada hakikatnya dia bukan termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Masing-masing dari diri kita hanya diharuskan terus memperbaiki diri. Jika berbuat dosa, segera beristighfar dan bertaubat. Jika berbuat kesolehan, minta agar Allah terima amal ibadah kita atau kesolehan yang kita lakukan. Dan berkasih sayanglah kepada sesama muslim, saling menutupi aibnya, saling melengkapi kekurangannya, dan teruslah bersyukur atas nikmat-nikmat Allah dan kelebihan yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga dengan kenikmatan itu kita selalu bersyukur kepada Allah, bukan malah mengkufur nikmat dengan menyombongkan diri kepada sesama muslim. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.